Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam lanjutan materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang research gap and novelty ya. Yang mana kita tahu bahwa dalam sebuah penelitian itu eh, kita harus mencantumkan, kita harus menunjukkan, kita harus memaparkan terkait dengan gap dan novelty-nya itu. Apa itu gap? Nah, itu kita akan bahas hari ini. Ya, research gap. Ya, is an unanswered question, an unresolved problem, or an underexplored area within a field of study. Ya. Jadi research gap itu adalah sesuatu yang belum dijawab, ya, sesuatu yang belum diselesaikan, belum terselesaikan, ya, atau sesuatu yang belum dieksplor, ya, belum dibahas. Ya. Nah, itu yang menjadi titik titik tekan, ya, titik tekan pada gap. Ya. Jadi kadang ada pertanyaan kan, pakai penelitian Anda. Nah, itu kita harus menemukan sesuatu yang belum dibahas, yang belum dijawab oleh penelitian yang lain, atau apa masalah itu belum diselesaikan ya, dalam konteks bidang studi yang sama. Nah, artinya kalau pendidikan bahasa Inggris ya di bidang bahasa Inggris ya, jangan sampai gapnya itu menunjukkan sesuatu yang di luar dari bidang bahasa Inggris ya. It represents the missing piece of knowledge that your research aim to discover, clarify, or resolve, thereby justifying the needs for your study and making an original contribution to your discipline. Nah, ini ya. Jadi seperti puzzle ya, seperti puzzle itu gap ini adalah the missing piece-nya. Jadi kita mencoba mencari missing piece itu untuk melengkapi puzzle sehingga terbentuklah pada puzzle itu sebuah konstruksi ya, sebuah konstruksi penelitian yang saling mendukung satu sama lain ya. Jadi tidak saling menyalahkan tapi saling mendukung satu sama lain karena kita mencoba membahas sesuatu yang belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu disebut dengan gap ya secara definisi ya. Lalu tipe atau jenisnya ini kita akan membahas ada 5. Yang pertama adalah theoretical gap, and then evidence gap, and then population gap, empirical gap, and methodological gap. Ya. Jadi gap itu ada beberapa macam ya. Artinya celah missing piece-nya itu terletak di mana? Apakah terletak di teori, apakah terletak di temuan, evidence, apakah di populasi, atau secara empiris, atau secara metodologi. Nah, itu kita ingin melengkapi. Itu. Nah, sekarang kita mulai dari theoretical gap-nya. Ya. Theoretical gap, ya. Jadi, jadi di sini kita mencoba memberikan ya, kontribusi untuk melengkapi pada teori-teori tertentu. Ya. Artinya kalau teori itu belum dibahas atau belum digunakan, ya, dalam konteks tertentu, maka itu bisa dikatakan sebagai theoretical gap. Ya. Jadi misalkan existing theories are incomplete, outdated, or have not been applied to a new phenomenon or across different fields. Ya. Jadi misalkan ada teori yang sudah usang, ya, yang sudah usang, sudah lama, ya teori tahun 1920 misalkan. Ya. Sedangkan sekarang itu sudah ada teori yang yang baru ya terkait dengan bidang tertentu ya. Maka itu bisa kita gunakan. Jika itu penelitian jika teori yang lama itu sering digunakan oleh orang penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita bisa menampilkan teori yang baru itu untuk bidang tertentu. Misalkan ya, communicative approach is not applied in speaking for senior high school ya. Terkait dengan teori communicative approach ya. Ternyata teori communicative approach itu belum pernah diaplikasikan dalam materi speaking ya di senior high school ya. Jadi kita ingin memberikan kontribusi terkait dengan communicative approach itu pada sebuah penelitian di konteks speaking. Itu. Jadi teori, jadi berkaitan dengan teori theoretical gap ya. Sama seperti apa penelitian-penelitian yang mana di situ menguatkan ya, menguatkan teori dengan memberikan teori yang baru. Ya, itu juga bisa digunakan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah evidence gap. Ya. Evidence gap ini berarti kita menemukan conflicting or contradictory finding among existing studies. Ya.
tema yang sama, ya, teori yang sama, misalkan, tapi hasilnya berbeda. Nah, ini kenapa ini? Ya. Dan Anda dan kalian ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama itu, ingin mencari tahu betul tidak, ya, mencari konsistensi, ya. Misalkan research A tells that speaking and reading are correlated, but research B tells contrast, ya. Misalkan sebuah penelitian A mengatakan bahwa speaking and reading itu ada kaitannya atau berkorelasi, ya. Tapi ketika kalian menemukan artikel lain atau penelitian lain mengatakan bahwa oh tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara speaking and reading. Nah, kalian ingin memastikan dan kalian ingin meneliti terkait dengan speaking and reading apakah berkorelasi atau tidak. Jadi itu itu namanya evidence gap. Jadi fokus pada temuan, ya, temuan penelitian pada topik atau tema tertentu, ya, tema yang sama maksudnya. Ya, jadi kalau temanya sama tapi hasil penelitiannya berbeda, nah itu bisa disebut sebagai evidence gap. Ya. Lalu yang berikutnya adalah population gap. Ya, population gap, ya tentunya terkait dengan populasi. Ya, the topic has been studied but not in a specific setting, geographical area, culture, or with certain demographic groups. Ya. Jadi populasi, misalkan penelitian-penelitian sebelumnya itu banyak membahas, ya, populasinya itu di perkotaan. Ya. Jadi sedikit sekali yang membahas di daerah pedesaan. Maka itu bisa menjadi population gap. Ya. Itu sudah menjadi population gap. Ya. Seperti penelitian, ya, penelitian saya sendiri, itu kan eh, terkait dengan professional identity. Ya. Professional identity itu penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih banyak membahas, ya, populasinya itu daerah perkotaan, ya, urban area. Ya. Sedangkan untuk rural area itu sangat sedikit sekali. Nah, makanya itu bisa dijadikan sebagai gap. Ya. Nah, itu masuk sebagai population gap. Ya, karena beda setting. Ya. Istilahnya setting, ya, atau tempat penelitian. Ya. Itu bisa bisa kita masukkan sebagai population gap. Ya. Lalu yang berikutnya adalah empirical gap, ya. Disconnect between what research recommend and what practitioners actually do in a real world, ya. Jadi ada kalau tadi di evidence gap itu adalah hasil penelitian dengan topik yang sama itu berbeda. Nah, kalau yang ini hasil penelitiannya itu berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Ya, ya, disconnect, ya, between what research recommend and what practitioner do actually in real world, ya. Misalkan research shows a specific training is effective, but companies rarely use it, ya. Jadi the gap is understanding the barrier to implementation, ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa specific training, ya, itu sangat efektif, ya. Tapi pada kenyataannya banyak perusahaan itu jarang menggunakan itu, menggunakan specific training, ya, untuk melatih karyawannya misalkan. Nah, sehingga kita ingin tahu, penelitian kita itu ingin membahas tentang apa sih yang menjadi batasan mengapa company itu, perusahaan-perusahaan itu jarang menggunakan specific training. Apakah memang specific training itu tidak sesuai dengan konteks atau apapun itu. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Sehingga penelitian kita itu betul-betul memberikan eh, apa ya, tambahan pengetahuan, ya. Makanya ada juga significant of the study, ya. Jadi eh, kontribusi penelitian kita itu terhadap apa pengetahuan itu apa? Nah, itu bisa kita tunjukkan di sini, misalnya di empirical gap-nya ini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah methodological gap. Ya, ini terkait dengan metodologi penelitian, ya, antara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Ya, the topic has only been studied using one type of research, ya, misalkan kuantitatif atau kualitatif. Ya. Misalkan kalian menemukan penelitian terkait dengan speaking and reading itu semuanya atau hampir semuanya itu adalah eh, kuantitatif, ya, karena ada yang korelasi, ada yang eksperimen dan lain sebagainya. Nah, kalian ingin menunjukkan atau kalian ingin meneliti dari konteks kualitatifnya, maka itu sudah bisa menjadi methodological gap. Ya.
karena sedikit sekali membahas tentang itu. Ya. Nah, seperti misalkan the effectiveness of policy has only been measured using statistic. Ya. Jadi misalkan ingin mengetahui efektivitas kebijakan, ya, yang mana itu diukur melalui statistik. Ya. Dan kalian ingin mengetahui, ya, a gap exists in understanding the lived experience of those affected. Ya. Dan kalian ingin mengetahui terkait dengan pemahaman, ya, an understanding the lived experience, ya, pengalaman nyata dari mereka-mereka yang terdampak, ya, terkait dengan kebijakan itu. Seperti apa sih masyarakat uh, menganggap atau persepsi masyarakat terkait dengan kebijakan itu. Nah, itu sudah bisa menjadi methodological gap. Ya. Nah, itu beberapa hal ya. Itu adalah beberapa gap yang bisa kalian gunakan untuk melengkapi penelitian kalian. Ya. Sehingga penelitian kalian itu betul-betul unik, betul-betul apa, eh, tidak menjiplak ya, tidak plagiat ya, tidak plagiat kepada penelitian-penelitian yang lain ya, dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan. Nah, lalu bagaimana how to find a gap ya? Tentu yang pertama adalah conduct a systematic literature review ya, banyak baca ya. Kalian membaca penelitian-penelitian dengan topik yang sama. Kalian baca itu sehingga kalian bisa menemukan oh ternyata ini masuk methodological gap, oh ini masuk population gap, oh ini masuk evidence gap dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah kalian temukan itu baru validate ya, validate and refine the gap. Nah, bagaimana systematic literature review? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian menuliskan dalam sebuah tabel ya, ya create a synthesis matrix ya. Dalam sebuah tabel, tapi ingat penelitiannya topiknya harus sama. Ya. Tidak boleh di luar itu. Karena kalian ingin mencari gapnya seperti apa. Ya, ya, buat tabel. Ya, buat tabel yang mana kolomnya itu terdiri dari misalkan penulis ya, author, year, tahun berapa, lalu main findingnya, lalu metodologinya, lalu population atau context study. Ya, context study. Lalu identify limitation. Ya, yang mana limitation ini bisa membantu kalian melihat oh ternyata ini yang belum diteliti. Oh ternyata ini bisa untuk dilakukan penelitian berikutnya. Ya, nanti kita coba kalian nanti praktekkan sendiri ya membuat tabel itu. Tapi ingat dengan topik yang sama. Nanti saya beri contoh ya, tabelnya seperti apa. Lalu validate ya seperti tadi saya sampaikan setelah menemukan oke ini evidence, ini methodological, ini empirical dan sebagainya. Lalu kalian validate ya betul tidak ya. Is it truly a gap or just a niche? Ya. A gap should have a plausible, compelling reason why it should be filled. Ya. It must significantly advance knowledge or solve a real world problem. Ya, jadi memberikan apa solusi terhadap masalah yang terjadi pada topik tertentu. Lalu is it researchable ya, bisa enggak ini diteliti dengan mempertimbangkan time ya, waktu, resources, access, population data, and skill to execute the study ya. Karena ternyata mahasiswa itu kan program skripsi kan di semester akhir, semester 8, yang mana di situ hanya 6 bulan. Ya. Nah, apakah kalian mahasiswa itu bisa menyelesaikan selama 6 bulan atau tidak? Ya, kalau misalkan terlalu hal itu membuat terlalu lama, ya silakan dikonsultasikan ya sama pembimbing. Ya. Yang penting itu ada harus researchable ya, bisa diteliti dengan konteks, dengan waktu, ya, dengan sumber daya yang kalian miliki. Ya. Lalu will it matter ya? Will filling this gap have a meaningful impact on theory, policy, or practice field? Ya. If answer is yes, ya, you have a certain foundation for your research. Ya. Ya kontribusi tadi itu ya. Kontribusi kita akan bahas di next slide ya. Apakah hal itu penting ya untuk dibahas? Ya. Biasanya nanti akan muncul dari signifikan of your study-nya. Nah, tadi saya sudah membahas tentang gap, ya. Lalu kita lanjut dengan novelty. Apa sih novelty itu? Ya. Dan di sini saya berikan eh, perbedaan, ya. Perbedaan antara gap and novelty. Ya. Dari 3 aspek, ya. Kita membahasnya dari 3 aspek. Pertama adalah focus, ya, and then question and function. Ya.
Start from focus ya. A gap, kalau gap itu adalah deficiency in education or missing piece in existing knowledge ya. Terkait dengan adanya missing piece ya. Apa, ada hal yang belum dibahas ya, hal yang jarang dibahas, hal yang belum terjawab ya, atau belum di apa underexplored ya, belum dieksplor lebih jauh ya. Itu terkait dengan gap ya, secara fokus ya. Kalau novelty ya, terkait dengan contribution adalah originality, uniqueness, and innovation of the proposed study ya. Jadi terkait originalitas ya, originalitas, uniqueness, jika itu bisa memberikan kontribusi terhadap pengetahuan, nah, perkembangan pengetahuan. Lalu dari questions, ya, what is not yet known, jadi apa yang belum diketahui. Kalau novelty itu adalah what is new or different about my approach or finding. Apa yang baru, nah, apa yang baru dari penelitian saya, sehingga itu bisa berkontribusi terhadap pengetahuan. Lalu secara function di sini adalah justifies the need for the research. Ya. Lalu kalau untuk novelty adalah elevate ya, the significant and value research ya. Jadi nilai dari sebuah penelitian. Nah, itu perbedaan ya. Itu perbedaan dari cap and novelty ya. Mungkin kalian akan ditanya nanti ketika sudah melaksanakan tugas akhir ya, biasanya umumnya ditanyakan adalah what is your research cap, what is your research novelty. Nah, ini bisa kalian sebagai panduan ya. Jadi kalau gap itu yang belum diteliti, ya. Kalau novel itu adalah yang baru, ya what is new atau different, ya. Originality, uniqueness dan sebagainya. Nah itu penjelasan singkat. Nanti bisa lanjut di kolom komentar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu atau silakan nanti bisa menghubungi secara langsung. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan tambahan, ya, tambahan pengetahuan terkait dengan landscape dan novelty. Yang perlu diingat adalah kalian harus banyak baca, harus karena banyak baca terkait dengan topik yang kalian inginkan, topik yang ingin kalian teliti. Jadi fokus pada topik tersebut, jangan sampai di luar topik tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih sampaikan dan see you next presentation. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.